Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yahersa dalam pembelajaran Matematika Sekolah Menengah Pertama kelas 7 semester 2. Pada kali ini Yahersa akan membahas tentang pertemuan pertama tugas, yaitu penilaian harian halaman 6 di LKS. Kalian bisa lihat nomor 1 sampai 5 dan tugasnya sudah ada di depan layar kalian. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan kita akan bahas. Kita mulai dari yang pertama. Oke. Yang pertama kita harus kerjakan di sini adalah nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Maka cara mengerjakannya adalah kita tuliskan terlebih dahulu, kita kerjakan 1A gitu ya. Di sini ada 75 cm dibanding 90 cm. Kalau kita menyederhanakan, maka kedua ruas ini harus dibagi dengan angka yang sama. Misal kita bagi dengan angka 15. Maka menjadi 5 cm berbanding 6 cm. Maka inilah jawabannya. Jadi sama-sama dibagi dengan angka 15. Oke, yang kedua, yang B. Yang B ini adalah 200 gram dibanding dengan 7 kg. Nah, 200 gram dibanding dengan 7 kg, ini kita harus ubah dulu kilogramnya menjadi gram. Berarti 200 gram, karena 1 kg adalah 1000 gram, maka tinggal kita kalikan. 7 kali 1000 adalah 7000 gram. Nah, baru kita bagi dengan angka yang sama. Kalau kita nggak dapat angka yang samanya itu misal FPB-nya gitu, ya berarti kita menggunakan ya bagi pelan-pelan, perlahan-perlahan boleh. Misalnya 100, kita bagi dulu angkanya tinggal dihilangin kan, nolnya 2, berarti sisa 2 gram berbanding 70 gram. Nanti kita tinggal bagi lagi, bisa dibagi angka 2? Bisa ya, berarti 1 gram berbanding 35 gram. Baik, inilah jawabannya. Nah, untuk yang C, 2 kodi berbanding dengan 30 biji. Nah, biji. Berarti satu kodinya kita harus tahu. Berapa satu kodi? 20 biji ya. Bisa 20 buah, 20 biji, ya, lain sebagainya. Tergantung pada satuan yang pengen kita samakan. Berarti 2 kali 20 adalah 40 biji berbanding 30 biji. Maka kita bagi dengan angka yang sama, berarti 10. Berarti perbandingan sederhananya adalah 4 biji banding 3 biji ya. Berarti bisa ditulis 4 banding 3. Nah, yang D itu ada 60 buah berbanding 1 lusin. Nah, berarti 1 lusin ini boleh kita ubah. 1 lusin itu sama dengan 12 buah ya. Berarti berapa nih? 60 buah, karena 1 lusin itu 12, berarti 12 buah. Nah, kita bisa bagi dengan angka yang sama dengan angka 12. 60 bagi 12 itu adalah 5 buah. 12 banding 12 adalah 1 buah. Paham ya sampai sini? Baik, jika paham kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 kita lihat di PowerPoint. Kita copy dulu, kita pindahkan. Oke, nah kita baca. Bisa ya dibaca ya. Nah, sebuah persegi panjang berukuran panjang 12 dan lebar 8 cm. Tentukan ABC. Berarti yang pasti harus kita kerjakan adalah pertama yang diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah panjang sama dengan 12 cm. Lalu lebar sama dengan 8 cm. Nah, karena di sini ABC, kita langsung saja ABC-nya saja ya. Misal yang A, 2A. Ya, 2A itu adalah perbandingan panjang dan lebar dalam bentuk paling sederhana. Berarti kalau perbandingan panjang dibanding lebar. Ini ya. Nah, kalau bisa nulisnya ke bawah.
Panjang banding lebar. Boleh kita singkat? Boleh. P banding L. Gitu ya. Perbandingannya berapa? Panjangnya berapa di sini? 12. Lebarnya 8. Maka kita boleh sederhanakan dengan angka sama-sama dibagi 4 menjadi 3 banding 2. Yang B, perbandingan panjang terhadap keliling dalam bentuk paling sederhana. Nah, yang B ini kita harus cari kelilingnya terlebih dahulu. Kelilingnya berapa? Keliling dari apa nih? Persegi panjang. Berarti panjang 2P dikali 2, maaf, ditambah ya. Tambah 2L. Berarti 2 kali 12 ditambah 2 kali 8. Nilainya menjadi 24 ditambah 16. Maka hasilnya adalah 40 cm untuk keliling. Maka perbandingannya adalah, jika kita bandingkan lebar dengan keliling, berarti lebar dibanding dengan keliling. Maaf, yang diminta adalah panjang. Berarti panjang dibanding keliling. Berarti kita bisa tulis P banding K gitu ya. K ya. Berarti panjangnya berapa? 12 berbanding 40. Maka kita sama-sama kita bagi 4. Nilainya menjadi 3 banding 10. Seperti itu. Nah, yang C, lebar banding keliling. Itu menjadi lebar banding K. Berarti lebarnya berapa? 8 dibanding 40. Kita sama-sama sederhanakan dibagi angka 8. Ini kakak langsung pakai FPB-nya ya. Kalau kalian cari FPB-nya bisa. Jadi mau langsung juga boleh. Berarti nilainya adalah 1 banding 5. Seperti itu. Nah, ini jawaban nomor 2. Ya. Baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Oke. Untuk soal nomor 3, kita lihat lagi di PowerPoint. Ini kita copy. Ya, Hersa besarkan. Oke. Nah, jelas ya. Kita akan bahas harga beras 4.800 per kilogram saat ini. Harga tersebut naik dengan perbandingan 4 banding 3. Berapakah harga beras itu sekarang? Nah, berarti kan kita bisa dituliskan seperti ini. Harga beras hari ini dengan harga beras yang akan datang. Gitu ya. Jadi saat ini harga beras segini, lalu naik, berarti yang akan datang ya, kita anggap seperti itu. Tulis yang diketahui dulu. Diketahui. Nah, apa yang diketahui? Pertama, harga beras. Harga beras saat ini ya, itu kita singkat saja HS ya, HS gini ya. Nilainya adalah 4.800. Lalu perbandingannya. Perbandingannya yang ditanya adalah harga beras, perbandingannya itu berarti harga beras yang akan datang, HK ya. Yang akan datang kita coba kita tuliskan nih harga beras yang akan datang yang setelah naik ya gitu ya. Kita singkat menjadi HK saja, harga beras yang akan datang itu ya, HK. Lalu perbandingannya adalah 4 banding 3, berarti HK harga beras yang akan datang dibanding dengan harga beras sekarang HS, itu perbandingannya adalah 4 banding 3. Nah, maka kita jawab, kan yang ditanyakan adalah nilai HK-nya berapa. Nah, kita jawab ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk mendapatkan nilai HK ini, ya, HK ini kita bisa tuliskan HK sama dengan perbandingannya HK 4 dibagi 3. Gitu ya.
dikali HS. Kenapa HS? Karena di sini 3 di sini adalah, jadi sebenarnya ini punya rumus, nanti kalian bisa lihat di materi perbandingan ya, kayak gitu. Jadi nilainya 4:3 dikali 4.800. Nah, ini kita coret, 3 sama 48-nya itu 16. Berarti 4 kali 16 adalah berapa? HK sama dengan 6.400. Ya, jadi harga beras yang akan datang yaitu adalah 6.400. Ya, nanti untuk kalian bisa perbandingannya itu bisa dibilang kayak gini nih ya. Misal ada umur X, kita bandingkan dengan Y sama dengan A banding B. Ya, ini catatan saja untuk perbandingan. Ya, ingat ini umur, ini perbandingannya. Jadi ada beberapa rumus di saat kita mencari umur si X, misal gitu ya, si X, lalu yang diketahui adalah nilai dari umur Y, maka kita bisa tulis perbandingan A dikali umur Y, maka di sini pembaginya adalah perbandingan dari umur Y. Umur Y itu adalah B, berarti di sini B. Itu 1. Ataupun sebaliknya, kita nyari, ini kan umur ya. Oke, kita nyari umur Y. Berarti kita bisa tulis perbandingan Y apa di sini? Y ada di sebelah kanan, berarti perbandingannya adalah B. Dikali umur X dibagi, berarti umur X, nilai perbandingan X-nya dibagi juga si A gitu ya. Nah, misal kalau yang diketahui penjumlahannya, penjumlahan umur X tambah Y, ya udah, berarti kita bisa tulis umur X sama dengan perbandingannya A dikali umur X tambah Y, maka pembaginya juga, perbandingannya juga harus ditambah. Berarti di sini A tambah B, seperti itu. Kalau yang diminta seperti ini, umurnya yang dijumlah. Tapi kalau nanti yang selisih, sama ya. Umur X misalnya gitu, yang diketahui yang selisih. Berarti A dikali umur. Karena selisih berarti X-nya dikurang sama Y, maka perbandingannya juga sama, akan dikurang A kurang B, seperti itu. Nah, ini nanti ada di materi. Kalian ingat-ingat saja ya, seperti itu. Nah, ini kan HK nih, kita nyari HK. HS-nya kan kita sudah dapatkan, sehingga ini kan yang diketahui adalah perbandingan HS-nya. Berarti nilai HS-nya, nilai HS perbandingan HS-nya adalah 3. Nilai HS sama perbandingannya beda. Kalau nilai adalah rupiah, kalau perbandingan angka nih, 4:3, kayak ininya, kayak gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4, kalian bisa lihat. Kita copy. Perbandingan panjang sisi 2 kubus adalah 2:5. Jika volume kubus kecil 216, tentukan volume kubus besar. Nah, cara mengerjakannya, kita tulis dulu yang diketahui pastinya. Ada sisi kecil, ada sisi besar. Berarti Ayhersa biasanya menyingkat. Jadi S kecil, SK, dibanding dengan sisi besar, SB, itu adalah 2:5. Nah, yang ditanyakan adalah volume dari kubus besar. Berarti menggunakan sisi besar. Panjang sisi besarnya kalian harus tahu. Nah, pastinya tapi kita harus cari sisi kecil dulu biar akhirnya bisa mendapatkan sisi besar. Nah, kita langsung saja. Karena yang diketahui ditanyakannya ada 2, kita langsung mengerjakannya saja. Maka langkah awal yang harus kita cari adalah ini ada volume kecil ya, F kecil itu 216 cm3. Nah, kita cari dulu sisi kecil. Oke, FVK sama dengan 216. Berarti S kecil pangkat 3 sama dengan 216. Berarti S kecil sama dengan akar dari 216. S kecil sama dengan berapa? 6. Berarti kita punya nilai ini, SK-nya sudah ada
Jelas? Nah, baru kita cari sisi betul SB, yaitu apa SB tadi? Sisi besar ya, sisi yang kubusnya besar. Nah, SB ini bisa ditulis nilai SB sama dengan perbandingannya SB berapa? 5 kan? 2 kan punya perbandingannya SK kan? 5 inilah perbandingannya SB. Kita tulis 5 dikali, karena yang diketahui dari perbandingan ini itu adalah sisi kecil, sudah kita dapatkan 6, maka kita tulis sisi kecil. Nilainya berapa? 6. Nah, nilai 6 ini dia punya perbandingan dong. Nah, sisi kecilnya itu punya perbandingan. Perbandingannya berapa? 2. Maka ditulis di bawah sini dibagi 2. Nah, kita coret. Hasilnya adalah, sisi besarnya adalah berapa? Betul. 15 cm. Jangan lupa ya, kasih sentimeternya. Nah, berarti soal yang B, 4B sudah terjawab. Yaitu adalah sisi kecilnya 6 dan sisi besarnya 15. Lalu kita tinggal cari soal yang A. Volume besar sama dengan berapa? Volume besar berarti sisi besar dipangkatkan 3. Berarti nilainya adalah 15 dikali 15 dikali 15. Hasilnya adalah 3.375 cm kubik. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian salah menghitung. Ya, 15 kali 15 dulu 225. Baru kita kalikan 15. 5, 2, 10, 12, 2, taruh 1, 5, 2, 10, tambah 1, 11. Ini satunya lagi harus dikalikan lagi. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Kita jumlah. Hasilnya adalah 3.375. Seperti itu ya. Jelas sampai sini? Paham? Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini kita copy dulu. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini kita, Ayah Hersa sudah copy. Kalian bisa lihat di layar. Ya. Umur ayah lebih tua 5 tahun daripada ibu. Umur ibu sekarang adalah 35 tahun. Tentukanlah umur ayah. Nah, kita akan coba cari umur ayah lebih tua daripada 5 tahun daripada ibu. Berarti tulis yang diketahuinya dulu ya, biasakan. Umur ayah lebih tua daripada ibu. Berarti kita bisa bilang umur ayah boleh nggak kita misalkan X? Boleh. Nah, ini cara memisalkan. Umur ayah kita anggap X, umur ibu kita anggap Y. Boleh, kayak gitu ya. A, B, C juga boleh, bebas. Nah, sekarang kita tulis dalam bahasa ya. Umur ayah lebih tua dari 5 tahun daripada ibu. Berarti kita bisa bilang, nih umur ayah X lebih tua 5 tahun daripada ibu. Sama dengan 5 tambah Y. Kan gitu ya. Umur ibu sekarang adalah 35 tahun. Berarti Y sama dengan 35 tahun. Nah, jadi cara membaca atau mengubah dari soal cerita ke dalam bentuk matematik, bacanya per kalimat. Satu kalimat tuh sampai titik, hati-hati. Jadi umur ayah lebih tua 5 tahun daripada ibu, itu titik tuh. Maka itu baca dulu pertama dan pahami ubah dalam bentuk matematik. Nah, baru kita mulai ke pertanyaan. Yang pertama ya, kita langsung jawab ya, yang A. Umur ayah sekarang. Berarti umur ayah sekarang adalah umur ayah sekarang. Berarti nilai X-nya berapa? X sama dengan 5 tambah Y. Y-nya sudah dapat. 5 tambah 35 sama dengan 40 tahun. Ya. Berarti kita bisa tulis umur ayah sekarang adalah 40 tahun. Yang kedua, yang B. Ya. Yang B di situ adalah perbandingan umur ayah terhadap ibu. Berarti umur ayah dibanding dengan umur ibu. Berarti X dibanding dengan Y. Berarti 40 dibanding dengan 35. Nah, kalau kayak gini kan masih tinggi nih, masih besar. Kita harus sederhanakan. Dengan angka yang sama bagi 5. Berarti 8 banding 7. Dan yang terakhir yang C.
Lihat perbandingan umur ibu terhadap ayah 5 tahun yang akan datang. Berarti kira-kira kita harus jumlahkan kedua umur ayah dengan angka 5, umur ibu juga dengan 5, kita bandingkan. Tapi sesuai dengan permintaan soal. Lihat di sini, perbandingan ibu terhadap ayah. Berarti ibu dulu, baru ayah ditulisnya. Bukan ayah dulu, baru ibu. Oke, berarti kalau umur ayah 5 tahun yang akan datang adalah betul ya. Umur ayah 5 tahun yang akan datang itu nilainya adalah 45 tahun. Umur ibu 5 tahun yang akan datang adalah 40 tahun. Maka perbandingannya adalah ibu Y dibanding sama X. Berarti nilainya 40 dibanding sama 45. Maka kita bagi dengan angka 5. Perbandingannya adalah 8 dibanding 9. Seperti itu. Jelas sampai sini untuk perbandingan. Pembahasan soalnya mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik semua, Anda semua yang ada di rumah. Pembahasan ini dan bisa dipelajari di kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.